nanti mau ke 2000 dulu ya, bawa fisik. Iya, atau 28 dulu itu dari Batubara itu. Ada 28 di dekat Ron Batubara itu, dekat besi Batubara di barat itu. Sudah mendekati air lagi itu, 28 dulu selamat kerja besar. Ini 2000 ke atasan itu, maksudnya mau diselamatkan dulu. Mau yang di TPR itu kan bisa lewat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepatnya hari ini kita menginfokan untuk wilayah Bendungan Moe Harian Dayak ada kenaikan dalam pada semalam sekitar 150 cm lebih sudah kenaikan untuk bendungan di Moe Harian Dayak. Kemungkinan banjir sudah ini di Harian. Ini dataran yang rendah, rumah-rumah yang ada di Harian dan sekitarnya diangkati. Nah, ada Op. Nah, dua. Dari Maluyung ini sedang evakuasi keluarga. Jebol tadi paman ininya. Jebol? Kandon apanya? Jebol di mana? Kandon apa? Oh, anunya. Maluyung berapa gitu? Oh, bendungan. Iya benar. Bendungannya jebol. Nggak tahu ya bendungan apa pokoknya jebol kayak gitu lah. Oh, ada yang jebol. Mohon izin melaporkan hari ini hari Rabu 17 Desember 2025 pukul 14.40 ya, kami berada di Desa Banyukajun RT 1 Kecamatan. Untuk perkembangan debit air di Desa Halong RT 1 dan 2, air meluap hingga ke bahu jalan dan merendam pemukiman penduduk. Untuk ketinggian air sekitar 100 cm sampai 150 cm. Untuk akses jalan tidak bisa dilewati. Informasi di Burung dalam hari biasa, saudara-saudara yang ada di Pahiliran tolong siap-siap yang bakal rancak kebanjiran.
Empunya hari ini kebanjiran, oh boy. Halo Indonesia, tepatnya di Tanjong. Lebih tepat lagi ini di Maluyong sana kai. Acil menginfokan 17 menit kami berada di perumahan Maluyung dalam rangka melakukan evakuasi penyelamatkan kepada warga dan juga pemenuhan kebutuhan dasar warga yang terdampak bencana banjir, yaitu kebutuhan air bersih, kemudian kebutuhan hari Selasa tanggal 14 kami Info banjir di Kalimantan Selatan hari ini. Banjir besar dan bendungan meluap berdampak sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan terendam banjir sejak 15 hingga tanggal 17 Desember tahun 2025. Ketinggian air bervariasi mulai dari 30 hingga 2 meter. Dampaknya ribuan rumah, pertokoan serta sejumlah ruas jalan terendam. Wilayah yang terdampak yakni Kabupaten Balangan, Kabupaten Martapura, Kabupaten Tabalong. Di Balangan hujan deras yang mengguyur Kabupaten Balangan, Kalimantan Selatan, Kalsel, selama 3 hari terakhir mengakibatkan banjir merendam ratusan rumah di 3 kecamatan. Curah hujan tinggi juga menyebabkan Sungai Balangan meluap karena tidak mampu menampung volume air, sehingga memperparah kondisi banjir di sejumlah wilayah. Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah BPBD Balangan, Rahmi, mengatakan ketinggian banjir di sejumlah titik bervariasi. Di Kecamatan Tebing Tinggi dan Kecamatan Juwai yang ketinggian airnya cukup tinggi, ujar Rahmi dalam keterangannya yang diterima Rabu, tanggal 17 Desember tahun 2025. Curah hujan yang cukup tinggi dalam beberapa hari terakhir mengakibatkan aliran Sungai Riamkiwa dan Sungai Martapura di Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan meluap. Kondisi ini menyebabkan genangan banjir di sejumlah desa yang berada di bantaran Sungai Martapura. Wilayah yang cukup terdampak banjir yakni di Desa Tunggul Irang, Binco Muara, hingga ke wilayah Pekauman dan Desa Teluk Selong Ulu yang masuk wilayah Kecamatan Martapura Barat. Berdasarkan pantauan, banjir kali ini menggenangi pemukiman warga dan halaman tempat ibadah musola di Desa Teluk Selong Ulu. Menurut Kepala Desa Teluk Selong Ulu, banjir kali ini mengakibatkan puluhan rumah warga tergenang dan fasilitas jalan umum juga terendam air setinggi lutut orang dewasa. Teluk Selong Ulu, Kecamatan Martapura Barat, ada kenaikan debit air beberapa hari ini karena curah hujan cukup tinggi tadi malam. Air menggenang di Teluk Selong Ulu 35 cm. Kami mendata 10 rumah yang terdampak, tapi sebagian besar halaman rumah tergenang. Aktivitas roda 2 dan roda 4 masih melalui. Aktivitas warga masih bisa, ungkapnya. Musibah banjir di wilayah Martapura kali ini tak hanya menggenangi kawasan pemukiman dan jalan umum, akan tetapi juga merendam areal pertanian. Namun saat akan dikonfirmasi ke pihak instansi terkait belum bisa memberikan keterangan karena masih melakukan pendataan. Anggota Satlantas lakukan live report di tengah bencana banjir yang terjadi di Maluyung Kek, Murung Pudak, Kaptabalong. Kegiatan live report dilakukan untuk menginformasikan kepada publik mengenai bencana banjir di beberapa wilayah di Kec, Murung Pudak, salah satunya di Desa Maluyung Kec, Murung Pudak. Kegiatan live report dilakukan secara rutin dengan tujuan menginformasikan update terkini bencana banjir oleh petugas piket Satlantas 17/12. Kapolres Tabalong AKBP Wahyu Ismoyo J, SIKMH, M. Ter, Popsla melalui Kasatlantas Polres Tabalong Oki Hermawan, SH, MM. Kegiatan live report dilakukan oleh Bribda Yuda sebagai antisipasi gangguan Kamtipmas Kemanan dan Keselamatan Berlalu Lintas. Banjir kembali merendam sejumlah permukiman warga di Kecamatan Murung Pudak, Kabupaten Tabalong, Kalimantan Selatan, menyusul tingginya curah hujan dalam beberapa hari terakhir. Ratusan rumah terdampak, dengan ketinggian air bervariasi hingga mencapai lebih dari setengah meter di beberapa titik. Pantauan di lapangan, Senin, tanggal 15 Desember tahun 2025,
Hingga tanggal 17 Desember masih terjadi keganangan di siang. Genangan air terlihat di kawasan permukiman yang berada di sekitar aliran Sungai Jaing dan Sungai Mangkusip. Air menggenangi jalan lingkungan, pekarangan, hingga masuk ke dalam rumah warga. Di Komplek CPI RT 014 Kelurahan Mabun, genangan air setinggi 30-60 cm merendam akses jalan dan sebagian rumah, berdampak pada sekitar 50 rumah. Sementara di Komplek Maluyung RT 016, ketinggian air di jalan mencapai 10-20 cm dan masuk ke rumah warga hingga 70 cm, memengaruhi sekitar 80 rumah. Genangan juga terpantau di Komplek Linda Regency 8 RT 022 dengan ketinggian 10-25 cm, berdampak pada sekitar 100 rumah. Di Jalan Pertamina RT 006, air setinggi 50-70 cm menutup akses jalan sehingga tidak dapat dilalui kendaraan dan mulai masuk ke rumah warga. Babin Kamtibmas Polsek Murung Pudak turun langsung melakukan pengecekan ke sejumlah lokasi terdampak. Polisi memantau kondisi warga sekaligus memberikan imbauan keselamatan, terutama kepada keluarga dengan anak-anak dan lansia. Kapolsek Murung Pudak, Ibtu Sunario, mengatakan kehadiran personel di lapangan dilakukan untuk memastikan kondisi warga serta meminimalkan risiko lanjutan akibat banjir. Kami mengimbau warga tetap waspada, mengawasi anak-anak agar tidak bermain di sekitar sungai, serta mematikan aliran listrik dan peralatan elektronik guna mencegah bahaya korsleting, ujarnya.